Nah, selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi. Organ reproduksi dari wanita. Seperti tadi, jadi wanita juga memiliki organ reproduksi bagian luar dan dalam. Teman-teman bisa lihat di daerah gambar B ini, organ reproduksi luar itu meliputi ini bagian yang 4 di bawah ini. Sedangkan sisanya sudah tergolong organ reproduksi dalam. Nah, jadi di sini tuh perempuan itu saluran reproduksi utamanya adalah vagina, dan yang membatasi vagina dengan atmosfer di luar, dengan ekosistem di luar, nah itu adalah organ reproduksi luar ini. Jadi di sini tuh ada yang pertama tuh ada namanya klitoris. Nah, klitoris ini organ reproduksi yang bagian dari organ reproduksi yang memiliki banyak saraf, kumpulan saraf, sehingga cukup sensitif. Biasanya di sini tuh sebagai titik penerimaan rangsangan seksual, dan posisinya itu dekat dengan uretra. Nah, terus di sini juga ada mons pubis. Mons pubis itu daerah persimpangan antara bagian terluar dari daerah pubis dan dan daerah vagina gitu. Jadi semacam siku-siku tulang. Lalu ada labium minor dan labium mayor. Nah, ini seperti gerbang dari vagina itu sendiri. Jadi dia menutupi vagina karena merupakan organ yang langsung terkontak dengan daerah luar ya. Makanya bakal ada pelindung-pelindungnya. Labium mayor ini pelindung paling luar berupa lapisan otot dan lapisan epitel yang letaknya paling luar sebagai pelindung. Di dalam labium mayor itu ada labium minor yang lebih dalam yang dekat dengan daerah vagina ini. Dua-duanya fungsinya sama sebagai pelindung. Nah, dan jangan kaget, di sini juga terdapat bakteri yang fungsinya itu berperan sebagai pelindung imun vagina dari bakteri-bakteri jahat yang ada di luar. Nah, di daerah sini juga biasanya ada kelenjar Bartholin yang fungsinya itu untuk menghasilkan lendir yang nanti fungsinya itu untuk mencegah patogen atau sebagai imunitas bagi vagina itu sendiri. Nah, setelah itu kita masuk ke organ yang dalam. Bisa kita lihat detailnya di gambaran A. Itu ada vagina, ada cervix, ada uterus di sini. Dan bagian terdalam dari uterus itu adalah endometrium yang biasanya bakal lurus saat menstruasi. Lalu ada jalur oviduct atau tuba Fallopi di sini. Nah, dari tuba Fallopi itu nanti ada semacam dalam tanda kutip itu jari-jari yang disebut infundibulum. Lalu ada di sini tuh ovarium. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat kalau ada ovum yang sedang bergerak dari daerah ovarium menuju tuba Fallopi dan langsung ke endometrium. Kita bahas dulu fungsi organnya. Yang pertama itu vagina. Vagina itu organ yang paling luar dari organ dalam ya, organ paling luar dari organ dalam. Dia berupa saluran. Biasanya saluran ini tempat lewatnya beberapa hal, seperti misalkan saluran menstruasi, dan ada lagi itu merupakan saluran kopulasi.
Jadi biasanya nanti penis itu masuknya ke daerah sini. Nah, lalu di sini ada serviks. Nah, yang biasanya menjadi tempat kanker itu, serviks ini nama lainnya adalah leher rahim. Ini merupakan gerbang dari yang membatasi vagina dengan uterus. Fungsinya sebagai fungsi protektif dari zat-zat yang masuk atau keluar di vagina. Lalu ada lagi uterus. Nah, uterus ini fungsi utamanya adalah tempat perkembangan fetus atau bayi. Nah, uterus itu terdiri atas 3 bagian. Nah, ada 3 bagian. Yang pertama itu ada perimetrium, lalu ada myometrium, dan yang terakhir itu ada endometrium. Jadi dari namanya, peri itu biasanya tepi atau luar, jadi merupakan lapisan terluar dari uterus yang melindungi uterus dari bagian lain di tubuh yang ada di dekat di sekitar organ reproduksi wanita ini. Lalu ada myometrium bagian tengah. Myo itu mengacu pada otot, jadi ada jaringan otot tebal di sini seperti yang teman-teman lihat. Dan yang terakhir itu ada endometrium. Endometrium itu lapisan terdalam dari organ reproduksi wanita yang biasanya bakal luruh ketika menstruasi. Nah, kenapa? Karena daerah ini adalah daerah yang seperti yang teman-teman lihat di sini tuh ya. Jadi dari ovum atau sel telur yang diproduksi di ovarium, lalu dia jalan di tuba falopi. Nah, dia masuk itu pertama kali ke lapisan endometrium ini. Makanya nanti kalau misalkan tidak dibuahi, biasanya endometrium itu bakal luruh mengikuti sel telur yang ada di dalamnya. Dan biasanya bakal lewat nanti di vagina. Lalu kita naik ke atas lagi, itu ada oviduk atau nama lainnya tuba falopi. Berdasarkan nama penemunya yaitu falopi. Nah, tuba falopi ini menjadi tempat lewatnya ovum, dan disinilah terjadinya itu fertilisasi. Fertilisasi itu apa? Proses peleburan antara ovum dan sperma dalam membentuk zigot atau bakal anak. Nah, dari oviduk kita pergi ke bagian yang paling utama yaitu ovarium. Nah, ovarium ini kurang lebih fungsinya sama seperti testis tadi. Dia berfungsi sebagai tempat perkembangan ovum dan juga sebagai tempat sekresi hormon. Hormonnya apa sih? Nah, nanti akan dibahas di bagian selanjutnya. Nah, hormon reproduksi wanita dalam hal ini disimbolkan dengan simbol berikut. Itu ada beberapa part. Kalau tadi dikatakan bahwa di ovarium itu juga dihasilkan hormon. Nah, hormon yang dihasilkan itu ada 2. Kalau di ovarium ada estrogen dan ada progesteron. Nah, estrogen ini punya fungsi dalam pengendalian siklus, menstruasi,
dan mempengaruhi juga karakter seks sekunder bagi wanita. Seperti misalkan tubuhnya payudara, pembentukan tubuh, dan persiapan untuk menstruasi. Lalu ada progesteron di sini yang fungsinya itu menjaga ketebalan endometrium dan bentuk uterus untuk persiapan perkembangan bayi. Nah, selain di ovarium, ovarium ini juga sama seperti testis tadi, merupakan tempat terakhir dihasilkannya hormon reproduksi bagi wanita. Nah, kalau di wanita itu juga sama, gambar dulu. Dan perempuan ini siklus reproduksinya itu sangat hormonal. Jadi kalau misalkan kadar hormon itu tidak seimbang, biasanya bakal ada gangguan di siklus reproduksinya. Nah, kalau di perempuan itu juga sama ya, juga di kode awalnya itu ada di daerah hipotalamus yang nanti bakal mempengaruhi daerah hipofisis atau pituitari, dan yang terakhir itu bakal ngefek ke ovarium. Nah, di hipotalamus juga dihasilkan itu GnRH yang fungsinya untuk mengkode dihasilkannya dua hormon FSH dan LH di bagian hipofisis anterior. FSH ini berperan dalam perkembangan ovum dan folikelnya. Folikel itu adalah lapisan luar pelindung ovum di ovarium, dan fungsinya itu biasanya untuk menghasilkan, folikel ini fungsinya itu untuk menghasilkan hormon-hormon seperti estrogen dan progesteron ini. LH atau luteinizing hormon ini fungsinya juga untuk mengatur produksi estrogen dan progesteron. Ini mirip ya seperti yang di pria. Kalau di pria FSH itu tadi mempengaruhi perkembangan sperma, kalau ini mempengaruhi perkembangan ovum. Kalau LH itu mempengaruhi perkembangan tadi sel Sertoli dan memicu menghasilkan hormonnya. Dia itu juga di sini fungsinya itu untuk mengatur produksi estrogen dan progesteron yang ada di